Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Bayu dan Rian, dua sahabat pendaki gunung, memutuskan untuk menjelajahi Gunung Merandu, gunung kecil yang jarang didaki dan dikenal angker oleh warga sekitar. Meski telah diperingatkan untuk menjaga lisan dan sikap, Rian justru bertindak sembrono, buang air kecil sembarangan di bawah pohon tua tanpa permisi, sambil mengejek penunggu gunung. Malam demi malam dihabiskan dalam teror yang tak masuk akal. Tenda bergoyang sendiri, suara napas di dekat telinga, tawa anak kecil dari dalam kabut, hingga mimpi tentang sosok hitam yang menuntut balas atas penghinaan. Rian kerasukan, jalur pulang menghilang, dan perlahan, keduanya menyadari bahwa mereka tak lagi berada di alam biasa. Apa yang semula dianggap mitos, berubah menjadi mimpi buruk nyata. Dan satu-satunya cara keluar dari dunia yang tak kasat mata itu, adalah dengan meminta maaf, dengan tulus. Namun ketika mereka kembali ke base camp dan menyadari mereka dilihat bertiga, mereka sadar sesuatu telah ikut turun bersama mereka. Gunung bukan sekadar alam. Ia adalah rumah bagi yang tak terlihat. Hormatilah, bahkan untuk hal kecil seperti buang air. Langit menjelang sore di kaki Gunung Merandu tampak mendung. Awan-awan kelabu menggantung rendah seperti selimut raksasa yang siap menyelimuti hutan. Gunung itu tidak terlalu tinggi dibandingkan gunung-gunung lain di Jawa Tengah, namun punya reputasi tersendiri di kalangan pendaki, bukan karena jalurnya, melainkan karena ceritanya. Dua sahabat, Bayu dan Rian, berdiri di depan gerbang jalur pendakian, memandangi papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Gunung Merandu, jaga perilaku, jaga lisan." Tulisan itu sudah hampir pudar dimakan waktu. Sebagian hurufnya ditutupi lumut. Namun tetap saja, aura peringatan itu terasa kuat. "Wih, serem amat tulisannya," celetuk Rian sambil terkekeh. "Kayak gerbang ke alam gaib." Bayu menoleh dan menyenggol pundaknya. "Heh, jangan sembarangan. Lo tahu kan tempat kayak gini rawan pantangan." Rian hanya cengengesan. Ia memang lebih cuek, nyeleneh, dan kadang terlalu santai dalam urusan mistis. Sedangkan Bayu lebih kalem, sedikit lebih spiritual, dan selalu membawa kitab kecil berisi doa-doa dalam tasnya setiap kali naik gunung. Sebelum memulai pendakian, mereka sempat berbincang dengan Pak Darto, seorang warga lokal yang sering berjaga di base camp. "Naik berdua aja, Mas?" tanya Pak Darto sambil menyalakan rokok linting. "Iya, Pak. Rencana ngecamp semalam, terus turun besok pagi," jawab Bayu sopan. Pak Darto mengangguk, namun wajahnya tampak ragu. Gunung Merandu ini, kecil, tapi rawan. Banyak yang bilang angker. Di atas, jangan sembrono. Kalau mau kencing, bilang dulu. Jangan asal. Rian tertawa kecil. "Maksudnya bilang sama siapa, Pak?" "Pohon." Pak Darto menatapnya tajam. "Bukan pohonnya, tapi yang tinggal di sekitarnya." Suasana seketika sunyi. Bayu menyikut Rian yang masih menahan tawa. "Maaf ya, Pak. Teman saya suka bercanda," kata Bayu cepat-cepat. Pak Darto tak bicara lagi. Hanya memberikan mereka sebotol air dan selembar daun kelor kering. "Bawa ini. Simpan di kantong. Kalau ada yang aneh, diam. Jangan nyaut. Jangan sompral." Bayu menerima daun itu dengan hikmat. Rian hanya mengangkat bahu. Dalam hati, ia masih menganggap semua itu bumbu horor khas pendakian. Pendakian dimulai sekitar pukul 4 sore. Jalur Gunung Merandu masih berupa tanah setapak dengan hutan lebat di sisi kiri dan kanan. Beberapa papan kayu penanda masih berdiri, meski mulai lapuk. Mereka melewati pos 1 tanpa kendala, lalu istirahat sebentar di pos 2. "Hening banget ya, Bey," ujar Rian sambil mengelap keringat. "Kayak gunung ini gak pernah didaki siapapun." "Memang jarang. Pendaki lokal aja ogah naik ke sini karena katanya terlalu sepi." "Bukan secara fisik, tapi sepi yang beda." Rian menoleh. "Sepi? Yang gimana maksud lo?"
Bayu diam sejenak. Kayak sepi yang ngikutin lo, ngawasin lo. Rian tertawa keras. Wah, makin cocok buat konten horor. Mereka tiba di pos 3 saat hari sudah mulai gelap. Matahari tenggelam di balik pepohonan, menyisakan langit jingga yang cepat berubah menjadi kelabu. Tenda segera didirikan. Air dimasak untuk membuat mie instan, dan lampu kepala dinyalakan. Namun saat malam benar-benar turun, suasana berubah drastis. Tidak ada suara binatang malam. Tidak ada jangkrik. Tidak ada suara daun jatuh. Sunyi total. Udara menjadi dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seolah menembus jaket, meresap ke tulang. Bahkan napas mereka mulai terlihat dalam kabut putih tipis. Kenapa jadi dingin banget, ya? Tanya Rian sambil merapatkan sleeping bag. Bayu tidak menjawab. Ia duduk di luar tenda, memandangi hutan yang gelap. Tiba-tiba, terdengar suara krek, 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 dari arah pepohonan. Seperti suara ranting patah, pelan tapi teratur, seolah ada yang melangkah, perlahan. Dengar gak? Bisik Rian. Bayu mengangguk. Mereka saling pandang. Namun suara itu hilang begitu saja, seperti ditelan tanah. Malam semakin larut. Rian mulai menguap dan masuk ke dalam tenda. Bayu masih terjaga, berdoa pelan, lalu ikut berbaring. Tapi sebelum benar-benar tidur, ia menoleh ke arah luar tenda sekali lagi. Dan entah kenapa, ia merasa ada yang sedang memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Malam di pos 3 Gunung Merandu benar-benar senyap. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Tapi mata Rian belum juga mengantuk. Bayu sudah tertidur. Napasnya terdengar pelan dari dalam sleeping bag. Sementara Rian, yang terbiasa begadang, gelisah. Perutnya mulai terasa mulas. Dan panggilan dari alam tak bisa ditunda lagi. Dengan malas, Rian meraih senter kecil dan keluar dari tenda. Udara di luar menggigit. Dingin menampar wajah seperti embun es. Hutan di sekeliling tampak lebih gelap dari biasanya. Seperti tembok hitam tak berbatas. Ia berjalan beberapa langkah dari tenda, lalu menemukan pohon besar di sisi kanan, dengan batang tua dan akar yang menjalar ke tanah seperti tangan merangkak. Di sanalah ia berdiri dan mulai buang air kecil, tanpa berpikir dua kali. Sambil menguap, ia berbisik sendiri. Permisi ya, penunggu gunung, pinjem dikit, jangan marah. Lalu ia terkekeh pelan. Ah, siapa juga yang dengar? Tanpa sadar, air kencingnya mengalir tepat ke akar pohon besar itu, mengenai sesuatu yang terasa seperti batu kecil, atau mungkin sesuatu yang lain. Sesaat setelah selesai, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi hampa. Sejenak, Rian merasa dadanya berat, seperti ada yang menatap dari belakang. Ia buru-buru merapatkan jaket dan kembali ke tenda. Namun sebelum membuka resleting tenda, ia mendengar suara. Hahaha. Suara hembusan napas di belakang telinganya. Padahal ia berdiri sendiri. Ia menoleh spontan. Tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan. Tak ada angin. Tak ada suara. Tapi rasa tidak sendirian sangat nyata. Rian masuk ke dalam tenda dan berusaha tidur. Tapi 5 menit kemudian, krek, krek, krak, suara ranting patah kembali terdengar dari luar. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Bayu terbangun. Lo denger gak? Kayak ada yang jalan. Tapi kita doang di sini kan? Mereka terdiam. Rian mematikan senter agar bisa mendengar lebih jelas. Hening. Namun tiba-tiba, tenda mereka bergoyang keras. Seolah ada sesuatu yang menggesek dari luar. Bayu menahan napas. Rian menggenggam pisau lipatnya. Mereka tak berani keluar. Lalu suara itu berhenti. Kembali senyap. Tapi udara di dalam tenda menjadi dingin seperti es. Dan aroma tak sedap mulai tercium. Bau tanah basah dan kemenyan terbakar. Lo kencing di mana tadi? Bisik Bayu. Di belakang pohon gede, sebelah kanan tenda. Kenapa? Bayu menatapnya tajam. Lo pamit dulu gak? Rian menggeleng. Cuma ya ngomong sendiri aja. Ngomong apa? Rian tersenyum kecut.
Bercanda. Bilang, pinjem dikit. Jangan marah, gitu. Bayu memejamkan mata dan menghela napas panjang. Ya Tuhan, Rian. Mereka mencoba tidur lagi, meski dengan jantung berdegup kencang. Tapi ketika mata Rian mulai terpejam, ia mendengar sesuatu lagi. Hahaha. Kali ini lebih dekat. Seperti ada orang berbaring di sampingnya dan bernafas di lehernya. Ia membuka mata. Bayu tertidur di sisi lain tenda. Rian membeku. Tak berani bergerak. Hanya memejamkan mata dan menahan napas. Tapi suara itu tetap ada. Hingga akhirnya menghilang pelan. Seolah bergeser menjauh dari tubuhnya. Matahari tak benar-benar bersinar pagi itu. Kabut tebal menyelimuti pos 3. Dan suasana masih mencekam. Tenda mereka basah oleh embun. Namun ada bekas tangan di bagian luar. 3 jari panjang, seperti cakar. Bayu menemukan daun kelor pemberian Pak Darto yang ia simpan di dalam tas. Kini gosong di ujungnya. Dan Rian tidak bicara sepatah kata pun selama mereka menyiapkan sarapan pagi. Lo harus minta maaf, kata Bayu akhirnya. Kita harus balik ke tempat lo kencing tadi. Biar lo bilang baik-baik. Rian mengangguk pelan. Tapi saat mereka mendekati pohon besar itu, jejak kencingnya sudah mengering. Namun di tanah, muncul batu kecil hitam yang sebelumnya tidak ada, berbentuk kepala manusia kecil. Dan dari balik pohon, terdengar suara tawa lirih. Pagi hari di Gunung Merandu seharusnya membawa ketenangan. Namun tidak kali ini. Kabut tebal masih menggantung di sekeliling pos 3, seolah menolak untuk pergi meski sinar matahari mulai menembus celah pepohonan. Bayu dan Rian, yang semalam tidur dengan tubuh gemetar dan pikiran tak menentu, bangun dengan perasaan asing, seperti tidur terlalu lama di tempat yang tidak seharusnya. Mereka mulai membereskan peralatan dan berencana turun lebih awal. Namun saat membuka peta dan mengecek GPS di ponsel, sinyalnya hilang. Gumam Bayu. Rian mencoba membuka aplikasi peta offline. Kompas juga muter-muter, kayak mabok. Bayu menatap ke arah jalur yang seharusnya mereka lalui saat turun. Tapi anehnya, jalur itu seperti tidak pernah ada. Pohon-pohon terasa lebih rapat. Tidak ada papan penanda. Tak ada sisa jejak kaki. Mereka tersesat. Berjam-jam mereka berjalan, namun selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon beringin besar dengan akar yang menjalar seperti gurita. Rian mulai panik. Ia terus meludah, memaki, dan menendang ranting. Bayu berusaha tenang, tapi dalam hati ia tahu, mereka sedang dipermainkan. Dan itu semua, pasti karena pelanggaran semalam. Kita udah minta maaf, kan? Bisik Rian, lebih ke dirinya sendiri. Gue udah ngomong baik-baik tadi pagi. Bayu menatapnya dengan serius. Tapi lo belum benar-benar menyesal. Sore mulai turun. Matahari redup di balik kabut. Udara kembali mendingin. Bayu yang berjalan lebih dulu, tiba-tiba terhenti mendadak. Rian. Apa? Bayu menunjuk ke arah semak-semak di kejauhan. Matanya tak berkedip. Di antara celah pohon pinus yang menjulang, terdiri sosok wanita berpakaian putih. Rambutnya panjang, jatuh menutupi sebagian wajah. Tubuhnya kaku. Ia berdiri membelakangi mereka. Dia, ngapain di sini? Bisik Rian. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun detik berikutnya, wanita itu berbalik perlahan. Wajahnya hancur, kulit terkelupas, matanya kosong. Tidak ada bibir, hanya rongga hitam di mana mulut seharusnya berada. Mereka terpaku. Napas tercekat. Tiba-tiba, sosok itu menghilang dalam sekejap. Tak ada suara, tak ada gerakan. Seperti diserap oleh udara. Setelah itu, Rian mulai berubah. Ia tampak lebih gelisah. Tubuhnya kaku, keringat dingin bercucuran. Ia menoleh ke belakang setiap 5 menit sekali. Ada yang manggil nama gue, bisiknya, dari arah belakang. Suara cewek. Bayu menoleh cepat. Jangan direspons. Diam aja. Lo jawab. Lo makin ditarik. Rian memejamkan mata, menggigit bibir.
Tapi suara itu tak berhenti. Rian, kamu di mana? Sini dulu, aku pengen ketemu. Bayu akhirnya berhenti dan mengajak Rian duduk. Mereka membaca doa sebisanya. Namun udara di sekeliling mereka semakin pekat. Pepohonan tak lagi terdengar bergoyang. Dunia seperti membisu. Mereka memutuskan mendirikan tenda darurat. Karena tidak yakin kemana arah turun. Kepala terasa berat, kaki mulai lemas, dan rasa takut kini menggigit hingga ke tulang. Malam menjelang dengan cepat, tanpa suara jangkrik, tanpa cahaya bintang. Dan ketika mereka duduk di dalam tenda, saling diam dengan wajah pucat, terdengar suara dari luar. Hie! Tawa anak kecil, perlahan, pendek, seperti sedang bermain kejar-kejaran. Hie! Bayu menutup telinga. Rian menggigil. Tidak ada pendaki lain. Tidak ada desa di sekitar. Tapi ada yang tertawa. Di luar tenda. Malam itu. Hutan Gunung Merandu kini bukan lagi sekadar tempat sepi yang penuh pohon dan kabut. Bagi Bayu dan Rian, tempat itu berubah menjadi labirin tanpa ujung. Dunia yang seperti bergerak dan menelan arah. Sudah 2 hari mereka berjalan turun. Namun tak pernah sampai. Jalur yang mereka ambil selalu kembali ke titik yang sama. Pohon beringin besar dengan akar menjalar itu muncul berkali-kali. Bahkan ketika mereka yakin telah berjalan menjauh darinya. Bayu mulai merasakan keanehan pada ruang dan waktu di gunung ini. Kompas tak lagi berfungsi, GPS mati total. Bahkan jam tangan mereka berhenti berdetak di angka pukul 2.33 dini hari. Selalu angka itu. Mereka tidak hanya tersesat secara fisik, mereka tersesat di sesuatu yang lebih dalam. Mereka telah menyeberang ke dunia lain. Malam itu, mereka kembali terpaksa bermalam di antara 2 pohon besar. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Tenda didirikan dengan cepat, dan api kecil yang coba dinyalakan hanya bertahan beberapa menit sebelum padam tanpa sebab. Rian tertidur lebih dulu. Bayu, yang masih terjaga, memperhatikan wajah sahabatnya. Dahi Rian berkeringat dingin. Matanya bergerak-gerak di balik kelopak. Ia bermimpi. Dan mimpinya jauh dari mimpi biasa. Dalam mimpinya, Rian berdiri di tengah kubangan lumpur. Sekelilingnya hanya kabut pekat dan suara desir angin berat. Tiba-tiba, muncul sosok. Besar. Bentuknya tak sepenuhnya manusia. Matanya menyala merah. Nafasnya berat seperti suara kayu patah. Sosok itu berjalan perlahan mendekatinya. Tubuhnya menyeret rantai dan bau busuk menyebar di sekitarnya. Kau sudah kencing di atas kepala kami. Rian ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Mulutnya terkunci, hanya bisa menangis dan menggeleng pelan. Sosok itu meraih wajahnya. Mata merah itu menatap langsung ke jiwanya. Kami akan mengambilmu. Bayu terbangun oleh suara yang aneh. Tertawa. Rian tertawa. Tapi bukan dengan suara biasanya. Tawa itu serak, parau, dan terlalu dalam untuk tubuh manusia. Bayu bangkit dan menyinari wajah Rian dengan senter. Rian duduk bersila. Matanya terbuka lebar. Bibirnya menyeringai lebar. Tapi tatapannya kosong. Rian. Tak ada jawaban. Lalu Rian mulai bicara. Sendiri. Maaf ya, cuma pengen pipis. Gak tahu kalian tinggal di situ. Gak marah, kan? Jangan ambil gue. Ambil dia aja. Dia yang ngajak naik. Bayu mundur perlahan. Dadanya berdegup kencang. Rian, seperti sedang berunding dengan sesuatu yang tak terlihat. Menjelang dini hari, Bayu terbangun dari tidur singkat. Ia menoleh ke samping. Tenda kosong. Rian hilang. Ia langsung keluar, menyorotkan senter ke segala arah. Kabut masih tebal. Tapi kali ini, ada jejak kaki menuju ke arah dalam hutan. Jejak itu, kecil dan dalam, seperti ditinggalkan kaki yang berat menyeret. Rian, teriak Bayu. Tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri, dan sesekali, suara ranting patah dari kejauhan. Bayu mengejar arah jejak itu tanpa pikir panjang.
Ia berjalan sekitar 5 menit sebelum sampai di pohon beringin besar yang kembali muncul. Di bawahnya, Rian sedang duduk. Tapi ia tidak bergerak, tidak menoleh. Hanya menatap kosong ke depan. Bayu mendekat perlahan. Rian. Rian menjawab tanpa melihatnya. Dengan suara pelan seperti orang mengigau. Udah selesai. Mereka udah masuk ke kepala gue. Kabut belum juga menghilang dari hutan Gunung Merandu. Waktu terasa melambat. Seakan dunia di sekitar Bayu dan Rian bukan lagi tempat biasa. Angin tidak lagi sekadar berembus. Ia berbisik. Dedaunan tidak sekadar bergoyang. Ia seolah memperhatikan. Bayu berdiri kaku di depan Rian, yang duduk bersila di bawah pohon beringin besar. Pohon yang sama tempat ia buang air kecil 2 malam sebelumnya. Rian tidak bereaksi. Wajahnya kosong. Matanya memerah seperti direndam darah. Bibirnya kering. Kulit wajahnya pucat kebiruan. Dan tubuhnya seperti terbungkus hawa dingin yang tak terlihat. Rian. Bayu berbisik. Setengah takut, setengah berharap. Lalu Rian menoleh perlahan. Gerakannya kaku. Seperti boneka rusak. Dan saat mulutnya terbuka. Suara yang keluar bukan suara Rian. Airnya panas. Suara itu serak, dalam, lirih tapi menggema. Seperti suara perempuan tua yang sedang sekarat, bercampur desis marah. Ia tak tahu tempat, pipis sembarangan di atas kepala kami. Bayu bergidik, keringat dingin membasahi lehernya meski udara menusuk tulang. Matanya bergerak liar, berusaha menemukan sesuatu yang bisa ia gunakan, apapun. Tasnya, botol air. Tapi hanya satu benda yang terlintas di pikirannya. Daun kelor kering yang masih terselip di dalam dompetnya. Ia meraih dompetnya dengan tangan gemetar. Mengambil daun itu dan menggenggamnya erat. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Bayu pelan. Rian, atau apapun yang merasukinya. Menjerit, bukan dengan teriakan keras. Tapi suara tinggi menyayat yang seperti keluar dari dalam tanah. Tubuh Rian mulai bergetar. Tangannya mencakar tanah. Mulutnya membuka lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Bayu tak berhenti. Ia membaca ayat kursi, lalu surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas berulang-ulang, hingga suara tangisan lirih terdengar dari tubuh Rian. Jangan usir. Kami sudah terlalu lama tinggal di sini. Suara itu mengecil. Tubuh Rian mulai merosot. Dan dalam 1 detik berikutnya, brak. Rian terjatuh ke tanah, pingsan, napasnya berat, tubuhnya lemas. Bayu langsung berlutut dan memeriksa nadinya. Masih hidup, tapi sangat lemah. Setelah hampir setengah jam, Rian perlahan membuka mata. Wajahnya kusut, seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk panjang. Ia melihat Bayu dan langsung berkata, "Kenapa lo ngeliatin gue gitu?" Bayu menahan diri untuk tidak langsung marah atau panik. Ia hanya menatap sahabatnya dalam-dalam. Lo nggak inget? Rian menggeleng. Terakhir gue tidur di tenda terus gelap. Bayu menghela napas. Lo kerasukan. Lo bilang soal air panas. Soal lo pipis di atas kepala mereka. Lo inget gak? Wajah Rian langsung pucat. Ia menggigit bibir, menunduk, lalu berkata pelan. Gue sempet mimpi. Ada yang bilang gitu. Suara cewek tua, kasar. Tapi gue pikir itu cuma mimpi. Bayu menggeleng. Enggak. Yan. Lo bener-bener dirasuki. Rian memejamkan mata. Gue salah. B. Sumpah. Gue gak maksud ngelakuin sembarangan. Gue kira semua itu cuma mitos. Hari mulai berganti sore. Mereka duduk berdua di bawah pohon itu, mencoba mengatur napas dan mengumpulkan tenaga. Tapi gunung belum melepaskan mereka. Jalur pulang masih tak terlihat. Udara masih terlalu dingin. Hutan masih terlalu sunyi. Bayu tahu, satu-satunya harapan mereka sekarang hanyalah benar-benar bertobat, meminta maaf, dan mencari jalan keluar dengan kerendahan hati. Ia membuka peta sekali lagi, bukan untuk membaca arah, tapi untuk berdoa di atasnya. Jika kami salah, ya Tuhan, tunjukkan jalan pulang. Dan saat senja mulai turun, kabut perlahan menipis.
Sinar matahari sore menyentuh dahan-dahan tinggi, dan untuk pertama kalinya setelah 3 hari, mereka melihat papan kecil bertuliskan, Pos 2, 1 kilometer. Sinar sore yang temaram menyusup pelan di antara pepohonan Gunung Merandu. Setelah insiden kerasukan dan mimpi-mimpi gelap yang menghantui, Bayu dan Rian mulai merasa harapan muncul kembali. Di depan mereka terlihat papan kecil bertuliskan, Pos 2, 1 km. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Mereka mulai berjalan dengan semangat, mengikuti jalur yang terlihat bersih dan cukup terbuka. Tapi setelah hampir 30 menit melangkah, suara Rian pelan. Lihat pohon itu. Bayu menghentikan langkahnya. Pohon beringin besar dengan akar menjuntai itu berdiri kokoh tepat di hadapan mereka. Pohon yang sama. Lagi. Gak mungkin. Kita muter lagi. Bayu menggigit bibirnya. Enggak. Ini bukan muter biasa. Ini udah dipagar. Setiap jalur yang mereka pilih selalu kembali ke titik yang sama. Pohon itu menjadi poros. Seperti dunia di sekitar mereka digulung, dilipat, dan dimanipulasi. Kita kayak ditahan di sini, ujar Rian. Kayak gak dikasih pulang. Bayu terdiam. Ia mengeluarkan botol air minum dan minum sedikit untuk menenangkan diri. Tapi saat membuka ranselnya, sesuatu yang aneh terlihat di dalam. Sebuah boneka kecil, terbuat dari ranting kering, diikat dengan tali rafia hitam. Matanya dari biji saga merah, dan mulutnya dililit benang. Bayu tak pernah merasa membawa benda itu. Ini apaan? Bisiknya. Rian yang ikut melihat tiba-tiba menjerit pelan. Ia menunjuk ke sepatunya sendiri. Ada kain putih, kumal dan sobek, terikat di tali sepatunya. Ketika Bayu membuka ikatan itu, kain itu berbau busuk, anyir dan ada noda tanah merah bercampur darah. Ini kain kafan, ucap Bayu ngeri. Mereka tak bisa lari. Mereka tak bisa melawan. Satu-satunya jalan adalah meminta maaf. Bayu membuka dompetnya dan mengambil sisa daun kelor yang belum hangus. Ia membaginya 2 dengan Rian. Mereka duduk bersila di depan pohon beringin itu, meletakkan boneka ranting dan kain kafan di hadapannya. Kabut mengelilingi mereka seperti kabut hidup, diam dan memperhatikan. Bayu memejamkan mata. Dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, ia mulai membaca. Ya Allah, ampuni kami. Kami tidak tahu, kami telah lancang. Kami minta maaf atas kebodohan kami. Kami tidak berniat menantang siapapun. Mohon beri jalan untuk pulang. Rian mengikutinya. Kali ini tanpa bercanda, tanpa ragu. Ia menangis. Tangannya menggenggam daun kelor erat-erat. Kami bukan siapa-siapa. Kami hanya pendaki biasa. Tolong, lepaskan kami. Beberapa detik setelah doa selesai, kabut tiba-tiba bergulung seperti asap tertiup angin. Di sela kabut itu, muncul sosok-sosok samar. Ada yang tinggi besar, hitam seperti arang. Ada yang berambut panjang menutupi wajah. Ada anak kecil tertawa lalu menghilang. Dan di antara mereka, sosok wanita bergaun putih dengan wajah hancur. Mereka semua berdiri di kejauhan, tidak lagi marah, hanya menatap. Perlahan, satu persatu berbalik, dan masuk ke dalam kabut, lalu lenyap tanpa suara. Kabut pun mulai menipis. Dan dari arah kanan, terlihat papan kayu bertuliskan, Pos 2, 200 m. Di bawahnya, jalur tanah terbuka yang terasa asing, tapi benar. Jalur pulang. Bayu dan Rian berdiri. Langkah mereka berat, tapi penuh harap. Mereka tidak bicara banyak, tidak menoleh ke belakang, tidak mengucap apapun. Hanya satu hal di pikiran mereka, turun dan tidak pernah kembali. Langit pagi di kaki Gunung Merandu tampak cerah, seolah tak terjadi apa-apa. Burung-burung berkicau, dedaunan berkilau oleh embun yang belum menguap, dan suasana desa kecil di sekitar base camp kembali normal. Namun tidak bagi Bayu dan Rian. Langkah kaki mereka gontai saat akhirnya mencapai base camp. Tubuh mereka penuh debu, wajah pucat, dan mata yang tampak kelelahan bukan karena lelah fisik semata, tapi karena teror panjang yang mereka alami di atas sana.
Seorang penjaga base camp, Pak Darto, pria parubaya yang memberikan daun kelor sebelum pendakian, langsung menyambut mereka dengan tatapan tajam namun penuh rasa penasaran. Alhamdulillah, kalian selamat. Bayu hanya mengangguk lemas. Rian langsung duduk di lantai kayu teras base camp, meminum air dengan rakus, seolah tenggorokannya sudah berhari-hari terbakar. Pak Darto memandang mereka dengan serius, lalu bertanya dengan nada datar. Kalian kemarin berdua? Bayu mengangguk. Iya, cuma berdua. Saya dan Rian. Pak Darto mengerutkan dahi. Aneh. Sejak kemarin sore kami lihat kalian bertiga waktu mendaki. Satunya lagi selalu jalan paling belakang. Rambut panjang, jalannya pelan. Bayu dan Rian saling menatap. Darah mereka seperti berhenti mengalir. Rian menjatuhkan botolnya. Itu bukan orang, Pak. Pak Darto hanya menghela napas panjang. Saya tahu, tapi saya gak bisa bilang waktu itu. Kadang, kalau kalian udah terlanjur masuk, mereka suka ikut. Setelah membersihkan diri dan beristirahat sejenak, Bayu membuka ranselnya, ingin memeriksa perlengkapannya. Tapi saat ia merogoh ke dalam, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan lembek. Ia menariknya keluar perlahan. Botol air kosong yang kini terisi tanah basah, lumpur berwarna coklat kehitaman, dengan sisa daun-daun kering mengambang di dalamnya. Aroma tanah kubur menyengat naik ke hidung. Bayu terdiam. Napasnya tercekat. Ia tahu ia tak pernah memasukkan itu. Ia juga tahu itu bukan milik siapapun di dunia nyata. Setelah semua kejadian itu, Bayu dan Rian memutuskan tak lagi membahasnya. Mereka tidak kembali mendaki. Mereka tidak menceritakan seluruh detail kisah ini ke siapapun. Hanya mengatakan bahwa mereka tersesat dan ditemukan jalur turun dengan susah payah. Tapi Bayu menyimpan botol tanah itu di kamar, di dalam lemari, sebagai pengingat bahwa di alam liar, manusia bukan satu-satunya penghuni. Gunung bukan sekadar alam. Ada yang lebih dulu tinggal di dalamnya. Mereka tak menuntut persembahan, hanya minta dihormati. Jangan tertawa sembarangan. Jangan berbicara seenaknya. Dan jangan buang air tanpa izin. Karena satu tetes bisa membangunkan sesuatu yang tak ingin melihat cahaya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.